Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iqbal Raditya Pratama, perwakilan dari kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem rem hidrolik. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. 1. Ajeng Tri Rahayu. 2. Anindita Putri Juniadi. 3. Dani Hari Kurniawan. 4. Deskarus Pratama Putra. 5. Sabti Honi Vitasari. Pengantar: memperbaiki sistem rem hidrolik, proses pemeriksaan dan penggantian minyak rem hidrolik. Tujuan: untuk mengetahui prinsip kerja rem cakram, cara kerja rem cakram, fungsi rem cakram, dan komponen-komponen rem cakram beserta fungsinya. Penggantian minyak rem. 1. Pengeluaran minyak rem. 2. Pengisian minyak rem dan pembuangan angin palsu. 3. Penutupan reservoir. Pengeluaran minyak rem. 1. Pastikan posisi reservoir mendaftar atau tidak miring dengan cara memutar stang kemudi. 2. Lepas tutup reservoir dengan urutan seperti gambar di samping. 3. Pasang selang pembuangan. 1. Pada katup pembuangan kaliber. 2. 4. Kendorkan katup pembuangan, kemudian pompa minyak rem habis. Pengisian minyak rem dan pembuangan angin palsu. 1. Isi reservoir dengan minyak rem sampai batas permukaan tertinggi. 2. Gunakan minyak rem dot 3 atau dot 4 dan jangan dicampur. 3. Pasang alat brake bleeder. 4. Lakukan prosedur pembuangan sampai angin palsu sepenuhnya dikeluarkan dari sistem. 5. Jika masih terasa spons, langkah 4 dapat dilakukan sekali lagi. 6. Kencangkan katup pembuangan. Penutupan reservoir. 1. Reservoir. Isi reservoir dengan minyak rem sampai batas permukaan tertinggi. 2. Gunakan minyak rem dot 3 atau dot 4. 3. Pasang diafragma. 1. Plat diafragma. 2. Dan tutup reservoir. 3. Kemudian pecahkan sekrup-sekrup. 4. Dan jangan dicampur. 4. Dengan torsi sesuai spesifikasi. Prinsip kerja rem cakram. Gaya tekan hidrolik dari piston yang berada di dalam kaliper. Berdasarkan hukum Pascal, sejumlah cairan dalam bejana tertutup jika diberikan tekanan akan diteruskan ke semua arah dengan tekanan sama-sama. P sama dengan F per S. P sama dengan tekanan kilogram F cm2. F sama dengan gaya kilogram F atau M. S sama dengan luas penampang cm3. Merawat sistem rem hidrolik secara berkala. 1. Pemeriksaan efektivitas rem. 2. Pemeriksaan ketinggian minyak rem. 3. Penggantian minyak rem. 4. Membuang udara pada sistem rem. 5. Pemeriksaan kondisi selang rem. 6. Membersihkan kotoran pada komponen rem cakram. 7. Pemeriksaan kondisi kampas rem. 6. 8. Pemeriksaan ketebalan dan keolengan cakram. Cara kerja rem cakram. Disc brake. 1. Sebelum bekerja, tekanan minyak rem 0. Kanvas bat tidak menyentuh cakram. 2. Saat mulai bekerja, tekanan minyak rem bertambah. Kanvas bat mulai menyentuh cakram. Gesekan kecil sama dengan gaya pengereman kecil. 3. Saat bekerja, tekanan minyak rem tinggi. Tekanan kapas rem pada pad pada cakram disc besar. Gesekan besar sama dengan gaya pengereman besar. 4. Saat pelepasan rem, tekanan minyak rem 0. Kanvas bat kembali pada posisi semula. Tekanan pengereman 0. Fungsi rem. Sistem rem sepeda motor dirancang untuk dapat mengontrol kecepatan atau laju, yaitu mengurangi atau memperlambat kecepatan dan menghentikan laju sepeda motor. 1. Menghentikan sepeda motor. 2. Mengontrol kecepatan. Sistem rem hidrolik. Terdapat 2 sistem rem yang digunakan pada sepeda motor, yaitu 1. Rem tromol, drum brake. 2.
2. Rem cakram atau piringan disc brake. Cara pengoperasian sistem remnya juga terbagi dua, yaitu 1. Secara mekanik dengan memakai kabel baja, dan 2. Secara hidrolik dengan menggunakan fluida atau cairan. Komponen rem cakram. Handle rem. Handle atau tuas rem berfungsi untuk meneruskan gaya tekan tangan atau kaki ke master silinder, atau ada juga yang menyebutnya master rem. Handle rem cakram pada sepeda motor terletak pada selang sebelah kanan. Master silinder. Peran master silinder adalah mengubah gerakan pengereman menjadi tekanan hidrolik. Silinder master terdiri dari tangki penyimpanan oli berisi minyak rem, piston, dan silinder yang menghasilkan tekanan hidrolik. Ada dua jenis tabung gas, yaitu silinder tunggal dan tabung ganda tandem. Jika salah satunya rusak, biasanya digunakan tabung ganda sebagai pengganti tabung tunggal. Reservoir, tempat penampungan minyak rem. 2. Memiliki jendela pengintai untuk memeriksa tinggi permukaan minyak rem. Memiliki diafragma untuk mencegah kebocoran dan menghindari tercampurnya minyak rem dengan udara saat ketinggian minyak rem menurun. Selang rem, tempat mengalirnya minyak rem dari master silinder ke kaliper. Pada umumnya terbuat dari karet dan dapat menahan tekanan dan suhu minyak rem yang tinggi. Kaliper, mekanisme yang meneruskan tekanan dari master silinder menuju ke kampas rem dengan gaya yang lebih besar. Terdapat katup yang digunakan untuk membuang minyak rem saat penggantian minyak rem dan membuang angin saat proses bleeding. Kampas, menjepit cakram, menghasilkan gaya gesek. Konstruksi kampas rem cakram lebih sederhana dibandingkan kampas rem tromol. Alur pada kampas digunakan untuk membuang kotoran. Alur pada kampas digunakan untuk sebagai indikator keausan kampas. Minyak rem, menurut tekanan dari master silinder ke kaliper, memiliki titik tinggi. Dot 3 sama dengan 245 dc. Dot 4 sama dengan 255 dc. Tidak boleh mencampur minyak rem. Tidak boleh menurunkan spesifikasi minyak rem yang dipakai. Syarat minyak rem yaitu tidak merusak karet, dingin, memiliki titik didih yang tinggi, tidak bersifat korosi terhadap parasit. Sifat dan karakter minyak rem: merusak cat dan plastik, mudah mengikat air, hygroscopic. Jangan dicampur dengan tipe lain. Standarisasi minyak rem yaitu 1. DOT, Department of Transportation USA, JIS, dengan Japan Industry Standard. Cakram, terpandang pada roda, merupakan media yang dijepit kampas rem. Apabila cakram berhenti, roda ikut berhenti. Terbuat dari bahan yang kuat dan tahan panas. Ventilasi pada cakram berfungsi sebagai media pendinginan dan membuang kotoran. Kelebihan dan kekurangan rem cakram disc brake. Kelebihan rem cakram yaitu 1. Konstruksi terbuka, tidak mudah panas. 2. Konstruksi terbuka, tidak mudah kotor. 3. Gaya pengereman merata. 4. Lebih pakem. Kekurangan rem cakram yaitu 1. Konstruksi terbuka, rentan terkena benturan langsung. 2. Self-energizing efek sangat kecil. 4. Membutuhkan tekanan hidrolis yang besar. 4. Kampas rem lebih cepat aus. Kesimpulan, sistem rem hidrolik merupakan sistem rem yang menggunakan media fluida cair sebagai media pengantar atau penyalur gerakan. Sistem rem hidrolik ini sangat rumit dan perlu perawatan yang berkala karena komponen-komponen rawan terhadap kerusakan. Apabila terjadi kerusakan atau kebocoran pada selang atau sambungan-sambungan penyalur fluida, maka akan mengganggu siklus aliran atau kerja dari sistem rem hidrolik.
Terima kasih. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.